Hai. Deja. Halo. Kembali lagi sama aku Ayu. Aku Ari. Di channel kita ada Deja. Jadi, kali ini di video keempat kita akan membahas mengenai tetap wanita. Seputar wanita. Tapi ini mengenai wanita yang menjadi korban pemerkosaan di negara India. Iya. Untuk tahu info lebih lanjut, jangan lupa untuk Like, komen, dan subscribe ya. Bisa tuting hidupkan loncengnya. notification-nya ya, biar tahu kita sudah upload video baru. Kita lanjut ke materi pertama. Korban. Jadi aku menjelaskan mengenai korbannya, yaitu seorang wanita di mana wanita ini sebagai mahasiswa di salah satu fakultas kedokteran yang magang di bagian fisiologis. Wanita ini diberikan nama samaran Chuna. Tapi setelah kenapa diberi nama samaran? Karena menurut pemerintah India itu harus disembunyikan identitasnya. Kemudian pertanggal 7 Januari identitasnya dibuka dan dikonfirmasi bahwa nama aslinya adalah Jyoti Singh Pandey. Kejadian ini terjadi di Delhi Selatan pada tanggal 16 Desember 2012. Nah, Jyoti ini dan salah satu teman lakinya itu habis menonton film di sebuah bioskop. Film itu berjudul Life of Pi. Kemudian setelah bisa menonton, mereka itu akan pulang dengan angkutan umum. Nah, mereka karena tidak ada angkutan umum yang lewat pada saat itu, akhirnya mereka menyerter sebuah bus. Padahal bus itu harusnya tidak boleh beroperasi karena sedang ada proses perbaikan. Tapi sang supir ini memberikan kepastian atau janji pada Jyoti dan temannya bahwa mereka akan selamat sampai tujuan. Jadi kamu ayo ikut saja ke sama bus aku. Ini juga ada penumpang yang lain gitu. Akhirnya karena tidak ada pilihan yang lain, mereka pun ikut masuk ke dalam bus tersebut. Tapi kecelakaan mulai dirasakan setelah Jyoti dan temannya di dalam bus. Ketika bus melaju yang di rute yang tidak sesuai dan pintu bus itu tertutup. Seharusnya kalau bus itu memang beroperasi kan nggak ditutup pintunya. Nah, di dalam bus itu ada 6 orang pria termasuk salah satu supirnya juga. Dan keadaan 6 pria tersebut dalam kondisi mabuk. Kalian bisa bayangkan kan, Jyoti ini wanita sendiri juga Bersama temannya sih, tapi temannya kan laki-laki. Mungkin dia sudah merasakan tidak enak, dan benar saja orang-orang yang mabuk ini menyerang mereka secara brutal. Pertama temannya ini, si siapa namanya? Temannya Jyoti itu bernama Awindra. Nah, Awindra diserang menggunakan batang besi di bagian Sampai pingsan. Si Jyoti ini sudah takut, dia berusaha menghubungi polisi, tapi handphonenya dirampas sama tersangka ini. Kemudian Jyoti ditarik ke bagian belakang bis dan dilakukan hal keji tersebut, yaitu diperkosa secara bergiliran oleh 6 orang pria tersebut. To asking her things like, "Where are you going so late at night?" and other things. कहने लगा और ये इसमें से एक ने मुझे पंच मारा मेरे फेस पे तो मैंने And then one of the men punched me in the face, so I retaliated. And I started hitting these 3 men. We were both screaming. My friend was screaming very loudly. She tried to open the bus door. She also tried to use her phone to call the police, but somebody snatched the phone. फिर उनसे काफी देर तक लड़ाई होती रही.
bukan diperkosa saja, yaitu menyebabkan pelecehan dan siksaan. Iya. Dan siksaan itu aku selari yang jalanin nggak bisa aku Dan siksaan itu salah satu pelaku menusuk sebuah besi yang sudah karatan ke dalam organ intim si Jyoti, dan tidak sampai menusuk saja, dan dia tusuk dan sampai tusuk dan keluarkan. dikeluarkan sampai ususnya si Jyoti berhamburan keluar, maksudnya terurai keluar. Oh my. Bahkan sebelum kejadian itu, Jyoti juga sempat melawan dan menggigit si tersangka, cuma apalah daya. Kan bandingkan 6 laki-laki dalam kondisi mabuk, 1 perempuan setelah apa nih diperkosa. Ya, jadi mungkin tenaga Jyoti itu sudah nggak mampu, jadi dia kayak yang menjelaskan udah seperti itu kejadiannya, Udah diperkosa, dimasukkan besi yang karatan lagi sampai ususnya terurai. Bayangkan betapa sakitnya, betapa sadisnya si 6 pria itu. iya, bukan sampai segitu saja teman-teman. Jadi mereka ini, Jyoti dan temannya kan sudah terkulai dalam keadaan tidak bisa beres. Mereka itu dibuang, Ri, Iya, di pinggir jalan kayak binatang itu, kayak dibuang dan tanpa sehelai pakaian pun. Keduanya tuh nggak sadarkan diri, dibuang tanpa pakaian di jalan. dan kalian bisa pikir nggak apa yang temannya ini sudah berusaha loh minta tolong sama Ya, orang-orang orang-orang yang yang lewat, cuma orang-orang yang lewat itu hanya melihat beberapa menit, cuma melihat Ya, terus kayak pergi. Menurutku mungkin karena mereka takut minta keterangan polisi atau yang lainnya. So then you were thrown out onto the street. And how long did it take before someone stopped to help you? और हम लोग वहाँ पे My friend was bleeding all over, bleeding हो रही थी and she was very injured. मैं वहाँ कोशिश करके I got up with great effort and started waving my hand, asking for help, hoping that somebody would stop. ऑटो वाले Some rickshaws passed by, but देखते थे वो चले जाते थे they would slow down, look at us, बहुत से लोग गए and still drive by. Some cars also. Many people passed by, but nobody stopped. तो शायद उन्होंने Saja polisi datang Datang 20 menit kemudian. 20 menit kemudian polisi Ya. Tapi setelah polisi datang tuh bukannya langsung menolong, mereka kayak menginterogasi dulu kayak gimana, kenapa bisa jadi gini. Jadi sesama polisi kayak debat dulu, kayak gimana nih perkaranya, kayak gitu. padahal harusnya menurutku itu harusnya ditolong dulu. Iya, minimal. Apalagi pakaian. keadaan Jyoti, iya. Oh iya, pakaian dulu. Apalagi keadaan Jyoti seperti kayak gitu. Ya, sampai temannya Jyoti itu memohon kepada polisi agar diberikan pakaian dan dipanggilkan ambulan terlebih dahulu. Nanti masa interogasi belakangan lah, kayak gitulah. Menurutku kejadian ini benar-benar Iya, apalagi Jyoti dalam keadaan kritis sampai dia akhirnya dirawat di Singapura ya, dan dioperasi berkali-kali. namun sayangnya keadaan Jyoti tidak bisa diselamatkan. Setelah 13 hari dari kejadian tersebut, Jyoti pun meninggal dunia. Iya, benar. Kita lanjut ya ke materi yang ketiga. Jadi, kita akan menjelaskan para pelaku ya. Pelaku ini berjumlah 6 orang, di mana untuk nama-namanya kita sebutkan nggak sih, Ri? Apa kita ini aja ya? Ya, pokoknya ada 6 orang. Orang, supir bus, yang kedua Seorang pembersih, petugas pembersih bus, adiknya si supir adiknya bus, supir bus, dagang buah, instruktur senam. dan anak di bawah umur 17 tahun ya. Iya. Jadi 6 orang. Kemudian mereka ini dijatuhkan hukuman mati. Tapi sebelum dijatuhkan hukuman ini, benar-benar waktu itu kondisinya sampai dunia itu perhatian ke kasus ini. Karena sangat kejam. Sangat kejam. Banyak yang pokoknya minta kamu harus tuntut aku mati. Akhirnya
Palu diketok oleh hakim 4 orang pelaku dihukum mati dengan dan hukuman gantung. dan 2 orang dibebaskan karena Masih. masih 17 tahun kayak gitu. Sejauh ini warga dan sebelum dijatuhkan hukuman itu warga dan keluarga itu Keluarga mendesak korban. agar diberlakukan hukuman mati karena kejadian ini adalah kejadian yang paling memukul muka negara India kayak gitu. Jadi intinya semua mendukung untuk dilakukan hukuman mati dan itu pun terlaksana. Mereka dilakukan hukuman gantung pada 4 pelaku korban 4 pelaku tersangka. Ya, bahkan 4 pelaku tersangka. 4 tersangka. Bahkan sebelum itu ada demo dari warga dan keluarganya bahwa meminta di Disahkan. India hukum tentang pemerkosaan itu Diberlakukan ya. kayak Semakin biar tegas gitu, bukan menyalahkan malah menyalahkan si wanita. ya, karena menurut info yang kita dapat bahwa di India itu selama 20 menit, setiap 20 menit itu ada kasus pemerkosaan dan itu bukan dialami oleh wanita-wanita yang dewasa tapi anak-anak juga ya, anak-anak juga. Coba kalian search sendiri, kalau kalian lebih ada atau Pengen info-info bisa juga bantu kami dengan komen di bawah ya apa aja. Sebab kita bisa bahas lagi berikutnya ya. Kemudian kita lanjut ke materi keempat. Nasib pelaku dan keluarga bahkan dampaknya kepada negara dan warga India. Jadi nasib pelaku sudah tadi kita jelaskan ya. Kalau pelaku ada hukum mati, untuk keluarga memang pasti terpukul dengan kejadian ini. Cuma mereka merasa puas karena tuntutan mereka pun dikabulkan oleh hakim. Bahkan dilakukan reformasi hukum dan sikap polisi yang menangani kasus-kasus pemerkosaan bahwa sering sekali menyalahkan si korban bukan malah tersangka gitu. Jadi sering kayak makanya Jadi di India tuh gini, aku pernah baca bahwa jika ada kasus pemerkosaan yang disalahkan itu adalah korban, mungkin karena mungkin pakaian atau tidak bisa menjaga diri, padahal menurut kita pribadi kan itu tuh kan bukan salah kita, bukan salah wanita. bukan salah. Jangan deh coba kalian berpikir jorok. Ada kan yang memang udah tertutup pakai jilbab, ada juga dilecehkan. Pakai Iya. ya kita nggak ini ya maksudnya. Cuma banyak loh kasus-kasus bukan karena emang Pakaian pelakunya aja. dia berpikir jorok. Iya, benar. Nah itu dampak bagi negara yang tadi dikatakan sama Ari bahwa negara tersebut negara India mereformasi hukum mengenai undang-undang. Jadi yang aku dengar nama dari korban nama korban yaitu Jyoti ini dijadikan nama untuk undang-undang mengenai perlindungan wanita di India. Jadi itu informasi dari kami mengenai cerita pemerkosaan brutal di India. Jadi kalau kalian punya masukan atau menurut kalian ini infonya kurang up to date atau gimana, bisa komen di channel kita ya. Minta tolong sekali, kita terima semua masukan kok. Ya, kemudian kalau kalian ada sesuatu yang mau kita bahas, kalian boleh komen di bawah ini. Ya, terima kasih teman-teman. Sudah nonton. Ya, jangan lupa Like, komen, like, dan komen, subscribe. Bisa hidupkan loncengnya. ya. Sampai jumpa ya. Tunggu next video kita. Bye.